besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikut yang senantiasa setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan penyaluran bantuan paket sembako. Sembako merupakan kebutuhan pokok yang wajib kita penuhi sehari-hari, namun tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan pokok tersebut dikarenakan dengan keterbatasannya ekonomi. Maka dari itu, Dinas Sosial melalui pokok pikiran Bapak Haji Murjani Harjo SEMM mencanangkan program untuk penanggulangi permasalahan tersebut dengan acara pemberian bantuan sosial merupakan paket sembako kepada PPKS di wilayah Kecamatan Kawalu. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2022 dengan nomor DPA 1.06.04.2.03. Subkegiatan penyediaan permakanan pada bidang rehabilitasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan kewajiban pemerintah dalam penanganan PPKS khususnya di wilayah Kecamatan Kawalu melalui pemberian bantuan paket sembako dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok. Kegiatan penyelenggaraan bantuan paket sembako dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 dari jam 10 sampai dengan selesai di kediaman Bapak Haji Murjani di Peru Mitra Bakti Kelurahan Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Sasaran pada pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan sembako ini adalah pemeluk pelayanan kesejahteraan sosial PPKS di wilayah Kecamatan Kawalu sebanyak 275 paket sembako. Adapun penyerahan bantuan paket sembako ini dilaksanakan dengan cara simbolis kepada beberapa orang perwakilan penerima manfaat sebanyak 25 orang pada hari ini di Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2022 melalui pokok-pokok pikiran Bapak Haji Murjani, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili kiranya berkenan memberikan sambutan dan arahannya kepada kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ala ilaha nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Murjani SEMM, beliau anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Sekretaris Komisi 4 Pak ya. Sering ketemu dengan Bapak, alhamdulillah juga kami di Kecamatan Kawalu juga banyak bantuannya Pak. Terima kasih Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya atau yang mewakili serta jajarannya, Pak Lurah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul, bisa bertahan dalam rangka acara pemberian sembako khususnya dari Bapak Haji Murjani kaitan dengan pokok pikiran Pak ya, pokok pikiran dari DPRD Kota Tasikmalaya bersama dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, yang alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam, semoga salamnya tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta umatnya, termasuk pada kita yang selalu taat pada ajarannya. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, khusus pada Bapak Haji Murjani, yang pertama kami khususnya mungkin dari warga Kecamatan Kawalu Pak, terutama khususnya dari Kelurahan Kersamena, mengucapkan terima kasih Pak dengan adanya kegiatan pemberian sembako ini, karena juga saat ini apalagi mungkin sangat dibutuhkan sekali Pak, apalagi mungkin banyak hal-hal yang memang ini masyarakat hari ini juga perlu mendapatkan bantuan-bantuan atau stimulus dari kita khususnya pemerintah, dan alhamdulillah berkat kerjasama antara pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya juga melalui pokok pikiran dari anggota DPRD Kota Tasikmalaya Bapak Haji Murjani, hari ini mungkin akan diberikan bantuan sembako, dan memang juga
kalau melihat bantuan ini saya rasa sangat diperlukan oleh masyarakat, karena juga perlu diketahui, Bapak juga mengetahui lah kaitan dengan beberapa hal, adanya kenaikan BBM ini otomatis berdampak sekali kepada masyarakat, namun juga ini sudah program pemerintah, jadi kita harus sama-sama juga menyikapinya. Tapi salah satunya bentuk daripada penanggulangannya mungkin ini seperti ini, kemudian sepakat, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya, bantuan dari Pak Haji Murjani bisa dimanfaatkan, dan saya harapkan juga Bapak pikiran ini bisa rutin, Pak. walaupun tidak tiap bulan, nah misalnya tiap tahun juga bisa selesai. Mungkin mudah-mudahan Pak Haji Murjani bisa menyikapinya dengan baik, karena juga yang namanya anggota dewan juga semuanya hampir sama, jadi permasalahan masyarakat insya Allah bisa disikapi dengan baik. Saya rasa beberapa itu saja mungkin Pak yang dapat kami sampaikan, terutama mungkin kepada Bapak Ibu, bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dan juga kepada Bapak Haji Murjani, kepada Dinas Sosial, kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya, karena ini juga sangat membantu kepada masyarakat yang ada, khususnya ada di Kecamatan Kawalu, Kelurahan. Oh, tapi tidak hanya Karsamena saja, saya rasa juga ini kan bisa yang mungkin dapil Kecamatan Kawalu, Pak ya, ada kemungkinan juga dari Mangkubumi, karena juga dapilnya kan Mangkubumi Kawalu, Pak ya. Yang terpenting mungkin dapil dari Bapak Haji Murjani ini, masyarakat yang mendapat bantuan ini bisa memanfaatkan bantuannya, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Murjani. Mungkin ini salah satu pokok pikiran yang memang sangat menyentuh kepada masyarakat, dan yang sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, karena juga dengan bantuan ini juga minimal lah bisa mengurangi daripada tingkat kemiskinan yang ada di Kota Tasikmalaya. Itu saja mungkin beberapa hal yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya banyak hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormatin penguasa wilayah Kawalu, PLT Pak Maman, mudah-mudahan segera dilantik nih Pak. Harus sering rumah kalau gitu Pak. Saya hormatin Pak Lurah yang hari ini lagi biasanya Pak Maman Kuadrat, masuk pegang sama. Yang saya hormatin Kepala Dinas Sosial, hari ini diwakili saudara saya ini sering terus bertemu, Pak Nana, Pak Kabit ke Jakarta, kemana-mana selalu bersama-sama. Juga saya hormatin Bu Kabit, Bu Imas yang gercep ini, begitu punya rencana cepat sekali ya, luar biasa. Jadi sehingga hari ini acara bisa terselenggara, juga jajaran Dinas Sosial yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Tidak lupa saya hormatin para tokoh masyarakat dan juga para RW, RT 17, Pak RW, PRT, RW 19, RW 6 dan juga RW 16 yang sudah dari kemarin walaupun dadakan komunikasinya, hari ini acara terselenggara dengan baik. Yang saya hormatin Bapak Ibu calon penerima bantuan sosial, mudah-mudahan terus diberi kesehatan dan kita terus bisa silaturahmi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak dan juga puji syukur kehadirat Ilahi yang mana hari ini kita bisa berkumpul bersama di kediaman saya, supaya ini rumah juga bisa ada kehangatan Pak, karena jarang ditempatin ya, selalu kosong siang hari, paling malam juga udah kurangi malam saya di atas jam 8 gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada kehadiran ini seluruh penghuninya keluar, jadi diganti penghuninya gitu ya. Tapi udah gak ada Bu, saya liatin kemarin setiap pojok udah diliatin, udah gak ada ya, dipastikan deh penghuninya. Salawat salam semoga tertular limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya cintain, warga Peru Mitra Batik
warga Sengkol, ini adalah saudara-saudara saya karena ini satu komplek yang tidak bisa terpisahkan, walaupun dipagar juga keluar masuk gitu ya, bukan warganya yang boleh masuk, jadi supaya jaminan keamanan sepeda motor dan sebagainya gitu. Ternyata usaha itu berhasil. Kenapa hari ini kegiatan saya jalankan dan sebenarnya udah saya mulai dari tahun kemarin supaya tahun depan ada gitu ya. Jadi tahun depan itu lebih banyak lagi, nanti saya biarkan Pak ya kan. Jadi mudah-mudahan nanti juga bermanfaat. Selain itu juga saya ada nitip anggaran di kecamatan ya tahun depan itu 2023. Tahun depan itu kalau saya hitung bisa lulus dan coba juga membuka data dan sebagainya, dan salah satunya adalah bagaimana kita juga bisa memberikan sembako seperti hari ini ya. Jadi walaupun tahun kemarin juga kita udah jalankan, jadi tahun depan makanya baru kita bisa tingkatkan jumlahnya gitu. Jadi tadi juga ada di dalam perda tersebut sudah di paripurna Pak RT, Pak RW. Jadi sebentar lagi nanti tinggal kita udah finalisasi, sebentar lagi tinggal paripurna terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Nanti bersamaan dengan penanggulangan sudah kita paripurna, bahkan perda tersebut juga dilirik oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, itu yang berkantor di Jakarta, itu juga dekat di Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Jadi Kota Tasik salah satu kota yang didampingin oleh Lembaga Administrasi Negara dari 3 kota di Indonesia. Kalau satu Tasik, Semarang, satunya itu daerah Jogja sana, Gunung Kidul, lupa lagi, tapi Tasik Semarang udah pasti. Jadi 3 itu pendampingan terkait dengan bagaimana penanggulangan kemiskinan. Saya kemarin juga diundang oleh LAN sebagai narasumber di Pemkot untuk menjelaskan terkait dengan perda tersebut. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita dinas pemerintah bisa menjadi obat kemiskinan kalau sisi datanya kita belum akurat, belum begitu dalam di dalam perda tersebut. Jadi akhirnya juga di dalamnya itu adalah ada kriteria kemiskinan Kota Tasik dari A sampai I, yaitu banyak sekali. Terkait dengan keluhan, makanya juga salah satu latar belakang hari ini bahwa ternyata memang data kemiskinan kita belum valid dan orang-orang yang menerima bantuan tersebut belum tempat sasaran, kurang lebih begitu ya. Makanya salah satu program ini menyisir Bapak Ibu yang udah jompo, Bapak Ibu yang subuh ini dapat, saya juga ternyata lebih miskin, jadi harusnya saya dapat gitu. Jadi menyisir ke sana, jadi hari itu makanya kita wujudkan. Nah, nanti sebentar lagi ini lagi proses, saya yakin Pak Nana dan kawan-kawan, kepala dinas kawan-kawan lagi proses perbaikan terkait dengan data itu dengan mulai pendataan. Dan jadi betul tadi sudah disinggung terkait biaya. Karena begini, nanti ke depan itu begini Pak RT Pak RW, untuk menentukan kemiskinan itu minimal ada 5 unsur yang dilibatkan. Siapa aja itu? RW, RT, tokoh gitu ya, masyarakat di sini gitu, Karang Taruna, juga kader. Kalau memang mungkin siapa boleh aja. Itu menentukan, yuk kita menentukan warga kita itu siapa sih yang kita pantas untuk kita beri bantuan gitu, kalau begitu ya. Tapi tidak mengurangin jumlah. Contoh gini, di RW 17 contohnya ada penerima umpamanya 3 orang gitu ya, 5 orang gitu. Nah itu nanti juga kita lihat kembali dengan kita cocokin kriteria tadi dari A sampai dengan I. Belak masuk nggak yang A ini kategori ini gitu. Nah itu nanti diputuskan bersama oleh 5 unsur tadi, minimal bisa 6-7 unsur bisa aja. Jadi nggak mungkin nanti seorang RW atau seorang kader pengen dorong ini cepat dapat gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah
Yang menjadi sekarang bahan pemikiran adalah setiap kelurahan harus ada operatornya kan gitu. Nah, nanti Pak Nana kan kita belum ketok palu yang anggaran 2023. Nanti saya di badan anggaran juga mencoba nanti kita merumuskan. Jadi minggu depan coba kita rapat komisi ya, rapat bersama dengan komisi 4 untuk melihat arah itu. Jadi supaya nanti saya di badan anggaran biasanya November ya, tapi kelihatannya tahun ini sebelum Pak Wali pergi kita udah ketok lihatnya ke arahnya ya, nanti tinggal seperti apa kita lihat. Nah itu supaya nanti 2023 udah berjalan dengan normal gitu ya. Ini di penghujung tahun supaya nanti itu sebagai oleh-olehnya 2023 ada perbaikan. Jadi itu langkah ke depan supaya nanti ini sebagai beban saya juga sebagai sekretaris komisi 4 terkait dengan pendataan. Dengan itu saya pikir nanti ke depan akan lebih bagus karena itu data begitu udah di-start sudah kirim ke Kementerian Sosial. Sebenarnya gitu. Dan data itu nanti bisa dirubah, diupdate setiap bulan. Jadi nanti tidak ada alasan lagi nanti orang yang meninggal udah 5 bulan yang lalu masih dapat gitu ya. Kalau meninggalnya baru seminggu ya atau 3 minggu bisa karena belum diupdate. Nah itu nanti kerja keras kita bersama pemerintah kota, saya sebagai penyelenggara pemerintah daerah juga nanti dibantu oleh dinas itu kita sama-sama dikerjakan supaya kita data itu lebih bagus karena kita udah banyak belajar kemarin kita banyak belajar di Bekasi dan sebagainya bagaimana menyikapi terkait dengan pendanaan ya kita minimal aja dananya karena PAD kita juga kecil ini kita saya dongkrak terus juga baru naik sedikit ya tapi alhamdulillah Pak Ibu 2022 ini bisa naik 25 miliar ya dengan saya terus ngepush Bapenda gitu ya, jadi banyak hal. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan, khususnya juga Permitra Batik, Sengkol umumnya adalah Dapil 4 Kota Tasikmalaya dan juga kita doakan bersama semoga para pejabat di pemerintah kota juga diberi kesehatan, diberi kesehatan sehingga terus bisa berpikir bagaimana kepentingan masyarakat ini kita untuk bisa dorong dan kita perbaikin sehingga ke depan nanti sedikit demi sedikit nanti bisa tergerus terkait dengan jumlah kemiskinan kota Tasik ini mengkhawatirkan. Kita prediksi 13,13% dan juga penganggurannya cukup tinggi dan itu semua di bawah beban saya di Komisi 4 ya. Jadi kemarin Bapak Ibu 2,5 tahun saya di Komisi 2. Komisi 2 itu terkait dengan ekonomi keuangan yang biasa saya berhubungan dengan kepala dinas sosial, dinas tenaga kerja. Jadi saya terus bagaimana bisa menarik uang dari kementerian, dari pusat gitu, termasuk nanti di tenaga kerjaan, padahal lumayan dapat 150 miliar untuk bangun PLK, ya kan. Terus di pendidikan kita juga tahun ini 1,5 M, tahun depan kita targetkan bisa 15 miliar. Kita untuk membangun SD yang hari ini nggak layak gitu. Jadi kemarin saya udah terus dengan dinas bekerja keras menarik dengan dana dari pusat, karena kalau ngandelin duit dari kota Bu nggak cukup, kita kecil sekali ya, makanya di kelurahan juga teriak ke saya terus, Pak cuma 30 mana cukup gitu ya buat fotokopi, udah habis katanya, nanti kalau Bapak kesana pasti nggak ada minumannya. Nggak apa-apa saya bilang gitu, untuk sementara kita lagi cari duit saya gitu ya, karena dipangkas dari 60 kita jadi 30 juta ya, udah semua ke saya itu, karena saya sih salah satu orang sebagai juru hitungnya di APBD Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya saya hormati Pak Hadi Murjani SMM selaku Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Pak Camat Kawalu, yang saya hormati Pak Lurah dan Wali Bekasi, yang saya hormati Bu Kabid dari Badan Sosial beserta jajarannya, serta Bapak-bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah SWT yang mana alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita bersilaturahmi dalam acara kita ini.
Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang turut dekat sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Pertama kami permohonan maaf bagi karena Pak Kadis secara pribadi tidak hadir sehubungan ada kegiatan lain dan beliau memintakan kami untuk menyampaikan sambutan ini, dan kami mohon izin untuk menyampaikan sambutan dari beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Mudani Aryo SMM selaku Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Pak Camat Kawalu, yang saya hormati Kepala Bidang Organisasi Sosial beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Lurah dan Mahani terima kasih, serta tamu undangan dan para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kata Allah SWT atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat dipertemukan dan bersertai pada acara penyerahan bantuan paket sembako kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PKS dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semua merupakan kunjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengambil sambutan ini, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan acara penyerahan bantuan paket sembako ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Mudani Aryo SMM yang merupakan Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya atas pokok pikiran yang telah diberikan sehingga kegiatan penyerahan bantuan paket sembako ini dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Semoga dengan kegiatan ini pula dapat menginspirasi kita semua untuk turut peduli dan bertindak secara langsung dalam rangka penyelenggaraan pada bidang kesejahteraan sosial di wilayah Kota Tasikmalaya. Hadirin yang berbahagia, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan jaminan sosial merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa jaminan sosial dimaksud untuk menjamin PPKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Dalam upaya menjalankan amanat undang-undang tersebut, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya meningkatkan yaitu penyediaan permakanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di wilayah Kota Tasikmalaya dengan tujuan membantu PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia wajib menjadi agenda penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, karena kesejahteraan seseorang atau kelompok dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan pemeluk pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan dari kami. Jika ada perkataan yang tidak berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Hendra Budiman Aca Negara SPI MNI. Demikianlah sambutan yang akan disampaikan dari Bapak Kepala Dinas Sosial. Dan untuk selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Dinas Sosial membenahi 3 bidang, Pak Haji. Yang pertama bidang pemberdayaan sosial, yaitu yang mengusir kelembagaan dan antaranya PKSK, Karang Taruna, SM, dan juga lembaga kesejahteraan sosial atau kalau dulu Pak istilahnya yayasan. Jadi seandainya Bapak Ibu yang mendirikan yayasan bisa datang ke bagian pemberdayaan, baik itu yang mengurus anak yatim, disabilitas, gitu kan. Itu yang mengurusnya adalah bidang pemberdayaan sosial. Yang kedua yaitu bidang rehabilitasi sosial, yaitu Bukabid yang alhamdulillah hadir pada hari ini, yaitu yang mengenai masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Banyak tugasnya, yang paling dominan di dinas sosial adalah rehabilitasi sosial seperti ODGJ, disabilitas, lansia, termasuk juga PSK.
Itulah tugas yang paling banyak. Di antaranya yaitu kebutuhan dasarnya gitu. Karena dinas sosial anggarannya cuma sedikit Pak Haji, maka alhamdulillah itu ada dari Pak Haji bantuannya banyak lah rekan-rekan DPRD yang membantu khususnya paket permakanan ini karena anggaran dari dinas sosial cuma ya sedikit, cuma untuk lansia berapa, untuk disabilitas. Alhamdulillah ini juga bisa permakanan ini digunakan untuk lansia, disabilitas, ODGJ juga Pak Haji. Alhamdulillah untuk tahun ini Pak Haji baru 275. Alhamdulillah tadi kan untuk tahun ini mah benar 1000 paket. Alhamdulillah. Nah, gitu nah begitu orang wakeun kusadayana Pak Haji supados dalam ayat dalam kesehatan saran-saran. Amin. Ya Allah. Itu yang dibidangi oleh bidang rehabilitasi dan bidang kami yaitu perlindungan dan jaminan sosial. Yang diantaranya yang melindungi dan jamin selalu koordinasi dengan bidang administrasi sosial dan tawisna di kami itu yaitu ya, tentang kesehatan dan tawisna palintan bilih ajawaan masyarakat tacan gaduh kis palintan tata bidang abdi kis mah gitunya. Namun palintan upami bapak-bapak ibu tos gaduh kis teh palintannya tos kenging teh tos disimpan gitu. Ya, non kapungkur mah ya ai kenging teh kedah buat karena DTKS. Non DTKS kan lebat ari kenging mah. Sareng kependudukan lagi kapungkur mah benten, benten sareng ayeuna. Ai kapungkur mah sia. Ya, sisi mah kitu. Ai mah KTP. Makana tingali ku ibu tungtungna teh anu 5 teh 01 abdi, 02 ieu, nomor 3 ieu, 04 duwi kalimat teh benten nih teh. Ya, menuju siaka pungkur mah gitu. Setelah ada perubahan EKTP nomor contoh lah ya, nomor 2 teh ngantunkeun ya, nomor 2 otomatis wae nomor 3 jadi nomor 2 naik gitu. Berarti namanya data lompat gitu. Tah salah sabesna kitu kependudukan mah gitu. Da koyo abi mah pemerintah terus we eta gitunya cawar di akhir teh, tapi da sistem teh kitu akhirnya da kadang ngurut asisten mah tegasan ieu ralek gitu. Tah eta perkawis sekali-kali penting tiasa lah ya dipayos gitu. Supados katingali aktivitasna gitu. Sareng ayeuna pangintennya anu nuju booming pangintennya apa nya perkawis bantosan nya kartu KKS cenah kita. Tah eta ge sami aya di nasional cuma berusaha ya yang usulkan ke pusat palinten eta ge ari kapungkur mah sami non DTKS di kenging kapungkur mah gitu. Ayeuna mah kedah lebat kana DTKS sadayana baik PKH, BPNT, PBI, tapi PBI mah anu ke DTKS ge biasa tiap PBD tes tapi PBD terlebat kana DTKS ge. Namun diprioritaskan karena segala bentuk bantuan dari pemerintah harus masuk DTKS dari pusat gitu. KKS hubungi parios deui ku ibu oge bilih aya perbedaan kan seueur anu ka dinas teh kunaon bentena kadang-kadang ari perbankan benten sareng pos ari pos mah cepet bahasana bentena sami nami yang titik jalan ari pos mah perbankan mah benten gitu. Seperti ada nami titik sutisna dina kartu KKS syutingan tanpa titik non wajar kena sami di spasi nami kan benten ya udah nami abi nah di KKS nah spasi A spasi N seperti ya sedangkan kenyataan abi nu teu spasi moal aktif sami gitu. Suping ka dinas sosial ka dilereskeun mana anu leresna dasarna teu lares anu kependudukan sadayana nu anu teu lares gitu ya. Tapi mau kapungkur kan kadang-kadangnya itu tak kena disamikeun ayeuna mah gitu. Makanya upami bade kan itu teu di kolektif ku RT RW. Bilih bingung Pak RT Pak RW suping ka dinas sosial anu teu aktif sebetulnya anu nol wae salorna bantuan ku RW teh 10 kali itu tak ieu teu aktif nyanak kakak. Sebenarnya teh nggak jelas ke luaran Pak RT RW teh Pak RW tah anu ieu nikna benten anu ieu 10 benten permasalahan
pas supi Pak RT ka bumi ditaruh keluarga teh Pak RT abi kumaha aduh bingung ya kita teh naon permasalahan kan gitu jangan kedah ku per seseorang bilih kita oh ibu mah kedah langsung ada mah kabal gitu kan benten nami selesai gitu dah tapi kedah ka kelurahan heula benten nami mah ka di kelurahan disandikeun nya gitu ternyata di pasien serat kalau BNI supados leres gitu tapi terkait anak terus dileres yang BNI kalau langsung turun terkait gitu dah ada proses deui eta teh kadang-kadang libasasi genep sasi ada proses nanti karena pergantian kartu itu langsung kadang-kadang itu nah cara ngambil cara kapan itu teh datang gitu ya terang panjang kayak tadi bidang abdi paling teh sarang kayak di bidang abdi mah biasa tentang korban bencana alam bila ada masyarakat khusus di kelurahan ieu upami aya anak musim hujan pangintennya aya imah anu gubru atau imah laporan di kelurahan kakana kabeh teh sabaraha hiji gitu kan ya da di depan kosan kan ningali tina kakak bila aya urang kali kan perlu naon kan ibu gitu saat itu paling tadi si goreng Pak Haji aku tenang wilayah cariosan paginya lu kira sopan godos bila terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya registrasi sosial ekonomi ku BPS sadaya warga masyarakat bakal didata ya didata gitu. Jadi kita dina bumina dipoto gitu penghasilan etat dasar nangtoson oge dangke keringna ka pusat jasa wae payungnya oh iya gaduh murang kali sakola nah pamita tos gaduh kis teh saya batu genep sulan sekali teh dan bidang kami yaitu perlindungan dan oh tak dikomentar langsung kali sos gitunya berbagai upaya kadang-kadang udah ayeuna mah kan berbahasa nah kalau gua malah cerita Coba kalau sama si itu lebih bagusnya. Iya. Amin. Oke. Ibu di bawah ibu. Jadi anak. Oh, ya talatan. Nah. Sudah menghasilnya. Mohon izin dan perkenannya untuk berfoto bersama dengan penerima manfaat. Bawakan dia. Nuhun ya. Orang keluarga Bapak yang mana aja? Ini ya. Oh ini. Kemarin masih kena cepat usaha Yang ini ya? yang ini Pak ya, dua Warganya nggak ada, luas aja. Orangnya nggak ada. Coba. Warganya Kenapa nggak ada? Yang satu ke itu pasar ke Palang sini kan itu KTP-nya pajak jangan pulang. Oke, nuhun, wakilan. Oh ya, nuhun ya. Oke, salam buat ibu ya. Ini
meningkatkan dia barokah, haji, dan sukses periode ke depannya. Mohon izin dan perkenannya untuk berfoto bersama dengan penerima. Mungkin tanggapannya Bapak yang penerima bantuan di Pak Haji gitu, cuma terima kasih. Ya, terima kasih banyak sekali lah Pada Bapak Haji. Pak Haji Murdani, ya terima kasih gitu. Dan memerlukan sekali gitu. Oh iya. Nanti rencananya Bapak ini untuk digunakan sehari-hari Pak ya? Ya. Ini bantuan dari Pak Haji itu. Ya. Mungkin ada harapan Pak kangge untuk tahun payungnya. Ya. Mudah-mudahan lah lancar terus lah. Oh iya. Ya. Saya selaku RW dari RW 19 Perum Mitra Batik sangat bergembira lah dan berterima kasih kepada Pak Haji Murdani. Beliau sangat memahami dan sangat peduli akan mungkin atas goncangan kenaikan BBM ya dan lain-lain lah, sehingga beliau mempunyai inisiatif untuk membagikan paket sembako ini, dan mudah-mudahan insya Allah dapat membantu pemenuhan kebutuhan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan semoga kedepannya terutama dari Pak Haji Murdani dan Dinas Sosial tetap bisa bersinergi untuk selalu membantu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Tasikmalaya dan khususnya di RW Mitra Batik ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari pemerintah khususnya Kecamatan Kawalu, kita sangat apresiasi karena juga ini kan bantuannya pemberian sembako dari hasil reses dari DPRD khususnya Pak Haji Murdani. Intinya ini saya rasa sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang dapilnya Kecamatan Kawalu dan Mangkubumi, dan mudah-mudahan juga karena juga kaitan dengan kegiatan daripada reses atau mungkin pokok pikiran DPRD, juga mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus bisa dilaksanakan tiap tahun karena juga sangat berdampak sekali kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu. Saya rasa mungkin itu saja. Mungkin untuk harapannya tahun depan bisa menambah lagi kuotanya bagaimana? Ya saya berharap seperti itu, tapi juga tergantung kepada beliaunya lagi kan, terutama mungkin anggaran yang ada di pemerintah kota, karena kan sumbernya sama dari APBD, walaupun mungkin ini melalui pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD sendiri. Saya rasa itu saja mungkin.